mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita berjumpa kembali dalam podcast Fasi, Sobat Penyuluh Agama Penuh Solusi dan Inovasi. Mengabarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukojayan, Kabupaten Blitar. Pada siang hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Miftahuddin SPD, penyuluh agama Islam dari kantor. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita berjumpa kembali pada podcast Fasi, Sobat Penyuluh Agama Penuh Solusi dan Inovasi. Mengabarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukojayan, Kabupaten Blitar. Pada siang hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Miftahuddin SPD, penyuluh agama Islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukojayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Miftahuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Ustadz? Alhamdulillah sehat Bu Naim, cuaca cerah, semilir angin dari pegunungan menampukan kita. Oke, siap. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang wakaf ya, Ustadz. Nggih, siap-siap. Kita mulai dari persyaratan untuk pengurusan ikrar wakaf. Oh Di iya. Kawas Sukojayan ini syarat-syaratnya apa saja, Ustadz? Oh ya, terima kasih Ibu Naim. Saudaraku, untuk persyaratan mengurus akte ikrar wakaf sampai terbit aktenya, selanjutnya nanti untuk diteruskan menuju ke sertifikat wakaf dari BPN, maka yang dibutuhkan yang pertama adalah foto KTP dari pewakif. Saya ulangi, foto KTP dari wakif, Ya. nadhir, dan 2 orang saksi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sertifikat tanah atau akta jual beli. Nah, kalau di kelurahan yang belum ada sertifikat, ada letter J itu. Yang ketiga, surat keterangan tanah tidak dalam sengketa dari kelurahan atau kantor desa. Yang keempat, surat keterangan domisili wakaf, tanah wakaf dari kelurahan atau kantor desa. Yang kelima, nanti setelah semuanya selesai, hadir pewakaf, nadhir, 2 orang saksi untuk PPAIW di KUA. Itu syaratnya sangat mudah, mudah. sangat simpel sekali. Ini pasti banyak orang yang sudah memiliki. Tadi Ya. kan hanya KTP ya. Nggih. KTP, terus bukti kepemilikan tanah yang diketahui oleh kantor desa tadi. Ya, Bang, ya. nggih. Ya, kiranya hanya itu, tapi realitanya di masyarakat itu, Ustadz, Ya. kalau sudah mengikrarkan diri untuk wakaf, itu untuk mengurus surat-suratnya agak agak Beratan. nggih. Nah, Terus nggih. ini dampaknya apa, Ustadz, kalau seandainya tidak mau mengurusnya sampai ke AIW? Oh ya, itu memang fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Wakaf lisan dari kakek nenek sampai cucu itu ada yang belum didaftarkan di KUA, hanya wakaf lisan tok. Nah, ini gini Mbak Bu Naim, kalau tanah wakaf tidak diurus dan tidak didaftarkan ke KUA sehingga terbit AIW, akte ikrar wakaf, maka risikonya yang pertama, tidak punya kekuatan hukum. Dalam hal ini sah menurut agama, namun lemah di mata hukum. Karena apa? Tanpa AIW atau sertifikat wakaf dari BPN, status tanah masih hak milik pribadi ahli waris di catatan negara. Yang kedua, rawan digugat ahli waris di kemudian hari karena banyak kejadian masjid, musola, madrasah yang sudah tua akhirnya disengketakan oleh anak cucu.
karena tidak diurus wakafnya di KUA dan tidak ada bukti hitam di atas putih. Itu yang pertama. Yang kedua, rawan hilang atau dialihkan. Dalam hal ini, wakaf yang tidak punya kekuatan hukum, baik itu AIW atau sertifikat wakaf dari BPN, maka tanah tersebut bisa dijual atau digadaikan atau dibagi oleh ahli waris, karena di sertifikat atau hak kepemilikan tanah masih nama pewakaf. Itu yang kedua. Yang B, tidak bisa dicegah secara hukum kalau sudah dijual ke pihak ketiga yang beretikat wakif. Yang ketiga, sulit dikembangkan atau diurus izinnya karena tidak bisa diajukan dalam IMB untuk pembangunan masjid, madrasah, musola. Karena apa? Bukti kepemilikan masih atas nama nadir, belum ada, masih atas nama pewakaf, bukan dari nadir. Yang B, tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah atau negara karena hibah dana dari pemerintah itu salah satu syaratnya adalah sertifikat wakaf dari BPN. Itu. Yang keempat, nadir tidak diakui secara resmi. Jadi nadir atau pengurus yang tidak punya legalitas, kalau ada masalah itu biasanya menjadi ribet di lingkungan tanah yang sudah diwakafkan tadi. Misalnya kalau nadirnya perorangan, itu kalau yang nadirnya meninggal itu bingung harus ganti nadir baru. Ini menjadi riskan kalau belum diwakafkan. Yang kelima, yang terakhir, tidak tercatat di sistem informasi wakaf. Dalam hal ini Kementerian Agama tidak bisa melindungi datanya. Data tidak masuk di dalam basic data Kementerian Agama. Karena apa? Data wakaf sekarang sudah online, bisa diurus di aplikasi Siwak. Kalau dulu Bu Naim, kita mengurus AIW itu banyak berkasnya kita bawa, satu map tebal gitu. Kalau sekarang tidak, cukup kita lewat aplikasi, difoto, di PDF kan, nanti diupload saja, tinggal upload. Kalau kekurangan nanti bisa juga lewat aplikasi. Jadi hari ini wakaf, mengurus wakaf sangat mudah. Jadi kepada masyarakat di Kecamatan Sukajaya umumnya, apabila panjenengan mau mengurus wakaf, segera menelpon atau nimbali kami dari KUA. Kita nanti bisa datang ke rumah panjenengan untuk membantu panjenengan. Jenengan tidak perlu datang di KUA, Bu Naim. Cukup datang nanti waktu penandatangan AIW saja. Jadi di sini di KUA Kecamatan Sukajaya ada tim jemput bola untuk booster wakaf. Tuh, mohon nanti ikut disosialisasikan di jamaah panjenengan. Saya kira cukup sekian. Jadi itu Bapak Ibu, untuk pengurusan wakaf itu sebenarnya hari ini sudah dipermudah. Sistemnya sudah online langsung, pakai alamat web. Yang namanya apa, Pak? Siwak. Ya. Siwak.kemenag.niku. Nah, ketika panjenengan nanti ada kesulitan, bisa japri kami dari tim KUA Kecamatan Sukajaya. Kami akan membantu melalui program apa tadi, Pak? Jemput bola. Jadi dari tim KUA akan berkunjung ke rumah panjenengan untuk membantu melengkapi persyaratan-persyaratannya. Jadi nanti panjenengan nggak perlu repot-repot lagi. Untuk itu sangat disarankan sekali pengurusan dari wakaf ini agar semua bukti-bukti tertulis itu kuat
di mata agama dan juga di mata negara. Seperti itu nggih Bapak? Nggih. Untuk kita tim jemput bola sudah dari salah satunya kecamatan di Kelurahan Sutojayan. Ini sudah dari Jegu sudah kita datangi 2 orang, 2 bidang. Nanti masih mengurus dari surat keterangan tidak sengketa dan surat domisili dari kelurahan. Kemarin sudah siap, apabila sudah cukup nanti akan menelpon kita datang ke rumah dari yang wakaf. Intinya Bu Naim, sobat spasi, wakaf tanpa AIW seperti nikah siri, sah di agama tapi tidak diakui negara sehingga gampang bermasalah. Nah ini ya. sangat berbahaya. Baiklah Sobat Spasi, demikian tadi podcast pada hari ini tentang wakaf. Semoga dapat menambah khasanah keilmuan kita, memberikan semangat kita untuk giat berwakaf dan juga mendaftarkannya dan mengikrarkannya menjadi AIW. Sedikit ilmu yang dapat kami sampaikan, semoga membawa manfaat dan juga berkah untuk kita semua. Amin. Dari kami cukup sekian, sampai jumpa di segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.